Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, siang hari ini pada hari Kamis 22 Juni tahun 2023 kita bertemu kembali dalam forum diskusi lanskap linguistik. Di dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan ya karena Bapak Acep Iwan Saidi berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai paparan dari Pak Acep, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, walaupun mungkin sebagian besar di sini sudah mengenal baik beliau ya. Baik, saya akan izin share screen Bapak Ibu. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu tim kami. Kami ini adalah tim peneliti untuk penelitian lanskap linguistik di 4 kota, yaitu di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan juga di Kota Solo. Penelitian ini mendapatkan dana dari BRIN dan timnya terdiri dari BRIN dan eksternal BRIN. Untuk ketua peneliti adalah Ibu Imelda, di sini ada Mbak Imelda. Kemudian anggotanya ada Mbak Halimah yang sedang melakukan penelitian lapangan saat ini ada di Solo, dan yang sedang ada di Bandung melakukan data collection adalah Mas Isnaini. Berikutnya dari ITB yaitu saya, Lucia, dan juga dari Prince Satam bin Abdul Aziz University, ini ada Mas Christian. Yang bersangkutan sedang dalam perjalanan ke Indonesia ya. Kemungkinan tidak bisa hadir kali ini. Kemudian saya akan mengawali pertemuan kita dengan sebuah prolog dari Pak Acep. Beliau menyatakan, semiotika adalah ilmu tanda. Sementara itu, bahasa adalah tanda yang paling sempurna. Saat satu kata dituturkan, misalnya, ia akan membawa penutur pada sebuah lanskap konsep yang ada di baliknya, konkret maupun abstrak. Disitulah semiotika bisa diperankan untuk menyingkap pesannya. Dalam perkembangannya, bahasa itu sendiri tidak terbatas pada yang verbal, tetapi juga visual, audio, dan lain-lain. Setiap yang dibaliknya dianggap terdapat pesan. Ia selalu merupakan bahasa. Di situ lagi-lagi semiotika berdaya guna. Kenapa kami saat ini memfokuskan diskusi dengan semiotika? Karena di 2 pertemuan kita terdahulu, kita membahas lanskap linguistik dari kacamata sosiolinguistik. Padahal bahasa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Acep ini yang terdapat pesan di dalamnya tidak semuanya itu verbal atau bisa dibaca tekstual. Dia bisa berupa audio, bisa juga berupa tanda lain, simbol, dan sebagainya yang bisa memberikan petunjuk pesan-pesan apakah ada kontestasi relasi kuasa dan sebagainya. Oleh karena itu ada baiknya kita pun melihat lanskap linguistik dari kacamata semiotika. Nah, sebelum kita mendengar paparan Pak Acep, alangkah baiknya kita mengenal beliau lebih dalam. Pak Acep ini mengenyam pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran Bandung dari Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan S3 di FSRD ITB. Saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa Desain ITB dengan kelompok ilmuwan literasi budaya visual. Kebetulan Pak Acep ini adalah senior saya di kelompok keilmuan literasi budaya visual. Kepakaran beliau ada di bidang semiotika, budaya visual, dan ilmu budaya. Sebenarnya banyak sekali riset beliau ya. Namun karena keterbatasan waktu saya hanya menyebutkan 5 di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa memang semiotika menjadi kepakaran beliau. Di 2021 beliau membuat riset tentang kajian etnosemiotika. 2020 pun demikian, 2018 pun demikian. Kemudian di 2017 dan 2010 itu berhubungan dengan ilmu budaya cultural studies. Pengabdian masyarakat beliau pun sangat banyak sekali. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat langsung ke website Fakultas Seni Rupa Desain. Selain itu, karya-karya beliau pun banyak sekali. Salah satunya ini yang saya pegang. Oh, nggak kelihatan ya? Namanya, judulnya Homo Artem. Ini saya memiliki buku beliau, tapi ini hanya satu di antara banyak sekali karya yang sudah beliau publikasikan.
Baik, tanpa berpanjang-panjang kata, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk Pak Acep, tapi ada satu catatan. Beliau hari ini harus ke Jakarta, sehingga pada pukul 3 itu harus segera berangkat ke Jakarta. Sehingga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang hadir bahwa nanti beliau akan izin untuk menyelesaikan kegiatan diskusi ini pada pukul 14.30. Demikian, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Acep. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi buat wabarakatuh. rekan-rekan semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lucy, Mbak Ilmelda, dan kawan-kawan telah mengundang saya di diskusi yang menarik ini ya, topik apa namanya, riset teman-teman yang sangat menarik, yang ya tentu saja lanskap linguistik adalah, sepengetahuan saya, adalah satu bidang baru lah, katakan dalam tanda kutip ya, sejauh ini yang apa namanya, yang cukup seksi gitu ya. Kita bagaimana melihat praktik penggunaan bahasa dalam konteks urban ya. Saya sih mengatakannya linguistik urban ya, atau linguistik kota seperti itu. Dan kalau kita lihat apa namanya, kota sebetulnya sudah sejak lama dia sebagai sebuah bahasa ya. Bagaimana kalau kita berkunjung ke sebuah apa namanya, ke sebuah kota tua misalnya, ataupun kota modern sekalipun, lalu kita apa namanya, menggunakan jasa pemandu ya, sambil kita melihat-lihat kota, maka pemandu itu akan bercerita banyak tentang kota itu ya. Jadi kota sebetulnya dia sebuah cerita ya, dia membangun banyak cerita. Jadi dari A sampai Z sang pemandu bisa menceritakan apapun tentang kota itu. Jadi kota dibangun oleh cerita, dan kemudian bahasa tentu saja menjadi faktor penting di sana di dalam konteks pembangunan kota itu sendiri ya. Nah, tapi saya tidak akan masuk jauh ke wilayah apa namanya, wilayah lanskap linguistik yang mungkin dibayangkan oleh teman-teman peneliti terutama ya. Karena kalau saya masuk ke situ, teman-teman menurut saya malah lebih kompeten berbicara itu. Saya akan lebih menarik diri ke persoalan semiotika dan bahasa. Mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan pemerkayaan ya terhadap apa namanya, riset yang sedang teman-teman lakukan gitu ya. Baik, saya membuat beberapa slide ya, coba saya share dulu. Oke, udah kelihatan ya? Tidak, Pak. Baik. Ya, saya tidak mengubah judulnya ya. Judulnya tetap apa namanya, lanskap linguistik dari perspektif semiotika. Meskipun saya akan lebih banyak berbicara soal semiotikanya. Saya akan hanya menyinggung sedikit-sedikit bagaimana menghubungkan ini dengan lanskap linguistik ya. Karena landscape linguistik juga kita tahu semua adalah satu studi interdisiplin ya, bahkan mungkin transdisiplin ya, karena dia selain membutuhkan pengembangan dari linguistik, dia juga menurut saya membutuhkan ilmu-ilmu lain yang di luar itu, seperti arsitektur misalnya ya, tata kota dan lain-lain, yang bagaimanapun dia akan sangat berpengaruh ke dalam praktik penggunaan bahasa itu ya. Karena bahasa tidak datang sendirian ya, bahasa datang dengan berbagai perangkat yang lain, teknologi misalnya ya. Bahkan kalau kita merujuk pada Malinowski ya, bahwa bahasa itu sebenarnya datang belakangan ketika aktivitasnya sudah ada ya. Jadi dan aktivitas itu tentu saja membawa benda-benda ya. Jadi bahasa datang selalu menyertai atau bersama-sama dengan aktivitas dan benda-benda ya. Dengan itu maka lanskap linguistik tentu saja membutuhkan disiplin-disiplin yang sangat beragam ya, saya katakan dari transdisiplin, politik, ideologi dan lain-lain juga menjadi sangat penting, karena kota merupakan satu ruang yang terus-menerus diperebutkan ya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah pemunculan kota itu ya, kalau kita baca Habermas misalnya,
tentang kota borjuis itu ya, bahwa kota dibangun di dalam kebutuhan borju ya, di dalam kebutuhan segelintir orang, para pemilik modal ya pada akhirnya seperti itu. Meskipun kita juga menangkap sejarah yang lain bahwa secara alami dia dibangun oleh kebutuhan-kebutuhan orang berinteraksi ya dari berbagai tempat apa namanya paling jauh sekalipun. Nah, saya akan kembali kepada semiotika ya. Nah, apa namanya semiotika kalau kita sederhanakan ya, maka sebetulnya dia persoalan bahasa ya. Teman-teman tentu tahu ada dua pelopor semiotika, Ferdinand de Saussure dan kemudian Charles Sanders Peirce ya. Salah satunya yang cukup mengakar di sini Ferdinand de Saussure ya, dan itu dia linguistik tentu saja ya, linguistik general. Dan dari situ sebenarnya akarnya semiotika yang kemudian dia dikembangkan oleh Barthes dan lain-lain. Jadi kalau kita bertolak dari situ, semiotika itu adalah juga bahasa itu sendiri ya. Jadi kalau di sini dikatakan semiotika sebagai ilmu tafsir tanda, sementara tanda itu sendiri dikatakan Saussure sebagai bahasa itu sebagai tanda yang paling sempurna, maka semiotika adalah ilmu menafsir bahasa ya. Nah, apa namanya tadi Mbak Lucy mengatakan bahasa itu kemudian juga tidak berhenti pada soal verbal ya, tapi juga visual, audio, objek, dan Ricon mengatakan bahwa semesta itu adalah bahasa. Saya mengatakan di sini apapun dalam tanda kutip ya, menjadi bahasa sepanjang apa? Sepanjang dia memiliki di baliknya pesan ya, atau makna. Jadi maka ketika kita menangkap sebuah fenomena, sebuah objek dan lain-lain, sepanjang itu memiliki pesan dan makna, kita bisa pahami itu sebagai bahasa ya. Dan tanda itu sendiri atau bahasa itu sendiri dengan begitu dia menjadi sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain ya. Bahasa tentu saja mewakili pemikiran kita ya. Bahasa mewakili benda-benda, bahasa mewakili semesta ini ya. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana realitas itu sebelum dia disentuh oleh bahasa, dia bukan bahasa itu ya. Jadi nanti dalam semiotika bagaimana dia akan menjadi sesuatu yang bermakna setelah disentuh bahasa ya. Setelah disentuh bahasa. Jadi bahasa dengan itu dia menjadi sebuah ruang tempat makna-makna itu ditempatkan, gitu ya. Nah, baik kemudian verbal, visual, audio, objek dan seterusnya ya. Jadi dengan begitu sekali lagi mempelajari semiotika dalam perspektif Saussurian dan kemudian Barthes ya adalah juga mempelajari bahasa ya. Saya kira gitu. Dalam pengertian yang paling luas ya. Setelah Barthes turun saja ya. Kalau di Saussure saya kira memang bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang dipahami sebagai linguistik ya. Sebab itu maka saya memulainya dari semiotika Saussure ya. Oke, itu kurang lebih kalau kita mencoba menghubungkan antara semiotika dan bahasa. Dan saya bertolak dari semiotika dasar Saussure itu ya. Nah, bagaimana kemudian bahasa itu muncul di dalam perspektif Saussurian ya. Nah, kita tahu ini linguistik dasar saya kira ya. Teman-teman pasti sudah memahami ini bagaimana bahasa itu bersifat arbitrer ya, mana suka, dan kemudian sistem pemberian nama atau sistem pengadopsian bahasa yang dikenakan ke dalam objek atau ke dalam fenomena atau ke dalam realitas itu bersifat nomenklatur ya, mana suka, sebelum kemudian dia menjadi konvensi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ketika proses penamaan, proses nomenklatur itu terjadi, itu adalah proses sedang memindahkan realitas itu ke dalam bahasa ya. Nah, ketika realitas dipindahkan ke dalam bahasa, sesungguhnya dia membawa sejatinya aura realitas itu ya. Dia membawa aura realitas itu yang memang di dalam Saussure auranya itu dihilangkan. Nanti kita lihat ya. Auranya dihilangkan karena apa? Karena Saussure melihat bahwa makna itu tidak
menginduk kepada realitas yang dia rujuk gitu loh ya, atau tidak ada hubungan sama sekali antara makna dengan realitasnya ya. Itu konsep Saussure ya. Jadi dia bilang bahwa makna itu hanya ditentukan oleh perbedaan bunyi kan gitu ya. Maka realitas hubungan antara bahasa dengan konsep-konsepnya, kata si Saussure ya, itu selalu merupakan citra bunyi ya, acoustic image ya, antara bunyi-bunyi. Maka kita tahu di dalam bahasa elemen terkecil pembeda makna itu adalah bunyi, fonemik ya, fonem gitu ya. Jadi dan pemilihan ini sekali lagi ya, pemilihan pembahasaan realitas ke dalam bahasa itu ya, atau pengalihan realitas ke dalam bahasa itu sifatnya nomenklatur. Misalnya ketika ada pohon ya, konsep pohon ini ya, ini kan konsepnya pohon yang ada di realitas sana, kemudian dipindahkan ke dalam bahasa menjadi POHON kan gitu ya. Itu sifatnya nomenklatur saja kan. Itu sifatnya mana suka saja ya. Orang Indonesia mengatakan itu pohon ya. Orang Arab mengatakan itu sajaratun misalnya, orang Inggris mengatakan itu tree dan lain-lain gitu ya. Jadi itu konsep itu mana suka saja diambil saja kan, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti pohon ini akan diambil, POHON ini akan diambil sebagai sebuah konvensi, dan konsep seperti ini kemudian dinamakan, yang ada di realitas itu dinamakanlah pohon kan gitu ya. Lalu pohon ini nanti akan dibedakan dengan yang lain-lainnya. Disitulah kemudian dia menemukan esensi dirinya ya, esensi pohon sebagai pohon gitu ya. Jadi kata kasar bermakna kasar semata-mata karena ada kata lain yang bunyinya kasur misalnya ya, atau kusir ya, ayah, ayam dan seterusnya. Jadi makna-makna itu tidak pernah bersinggungan atau ya tidak bersinggungan dengan realitas di luar dirinya. Di mana-mana itu hanya dibangun oleh perbedaan ya. Makanya konsep di Saussure itu adalah relasi ya. Struktur, dalam struktur itu adalah yang paling penting relasi ya, bukan esensinya ya, bukan eksistensi kata itu misalnya bahasa itu, tetapi bagaimana dia berelasi dengan yang lain ya. Nah, pada titik itu bahasa pada akhirnya dia meninggalkan realitasnya ya. Bahasa seolah-olah, mungkin yang paling tepat dalam tanda kutip ya, kata meninggalkannya itu. Bahasa seolah-olah meninggalkan realitas ya. Dalam linguistik struktural, bahasa ditarik dari realitasnya, kemudian dia menjadi kajian ilmu bahasa ya. Seperti itu. Dia kemudian menjadi sistem ya, menjadi sistem bahasa. Nah, tapi kalau kita mengikuti pemikiran ini ya, bahwa bahasa makna-makna itu dibedakan oleh bunyi-bunyi itu, maka kita menangkap bunyi tentu saja di situ ya. Nah, kalau kita ngomong kemudian berbicara di ruang publik di dalam bahasa yang berbeda ya, bahasa Inggris misalnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan lain-lain, maka di situ ada pertemuan bunyi tentu saja ya. Ada pertemuan bunyi, dan bunyi-bunyi itu tentu saja dia akan dipahami sepanjang dia duduk di dalam kultur ya, sepanjang dia duduk di dalam ruang dan waktu. Jadi bagaimana bunyi bahasa Inggris bertemu dengan bunyi kata-kata dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa, bertemu di sebuah ruang, di sebuah kota yang namanya Yogyakarta misalnya ya. Nah, itu kan akan ketemu bunyi-bunyi itu ya. Akan ketemu bunyi-bunyi, dan dalam ilmu penyerapan bahasa itu kita lihat yang diserap itu kan bunyinya ya, yang disesuaikan itu adalah bunyinya. Kemudian bunyi itu coba dikonvensikan, diakrabkan dengan telinga kita ya. Tapi saya kira di situ juga menjadi bagian yang menarik untuk dilihat sebagai sebuah landscape ya, sebagai landscape linguistik pada wilayah bunyi itu. Ya, bagaimana dia bertemu, bagaimana dia saling tumpang tindih, bagaimana kita dengar sebagai apa dan seterusnya ya. Dan di situ ada relasi-relasi tentu saja ya. Oke. Jadi bagaimana dengan demikian di situ ya, sistem bahasa itu yang berbeda juga dapat berinteraksi di sana ya. Jadi
menjadi ilmu bahasa, ya, ketika bahasa dilepaskan dari realitasnya, dari aspek sosiologisnya, ya tetap menurut saya melahirkan sesuatu yang problematik ketika misalnya kita bicara soal lanskap linguistik itu, ya. Nah, kembali ke sini, ketika dia menjadi sistem, ya, dan kemudian sistem bahasa itu kemudian diadopsi menjadi sistem budaya, ya. Kita tahu masuk ke abad 20, ya, di barat di awal abad 20 dan di kita di akhir abad 20, ya. Bagaimana bahasa menggeser dalam tanda kutip posisi filsafat, jadi pola-pola hidup, pola-pola budaya, ya, pola-pola sosial, kemudian selalu diukur, nyaris selalu diukur, dibandingkan atau direlepankan dengan pola-pola linguistik, pola-pola bahasa, ya, karena eksistensi otak lah katakan seperti itu, ya, pikiran, logik di dalam filsafat itu kemudian digeser menjadi persoalan artikulasi di abad 20 dan sekarang ini, ya. Jadi problem kita kan kemudian menjadi problem artikulasi. Problem artikulasi artinya problem bahasa, ya, problem informasi, dan lebih jauh nanti akan kita lihat sebagai problem metafora, ya. Nah, bagaimana itu tadi konsep perbedaan itu misalnya diadopsi di dalam sistem, ya, sistem hidup. Saya berikan contoh misalnya di sini di dalam sistem lalu lintas, ya. Bagaimana tiba-tiba kita berhadapan dengan warna merah dalam sistem lalu lintas itu sebagai berhenti, ya. Kemudian hijau jalan terus dan kuning hati-hati, ya. Dari mana itu asalnya? Ya. Nah, kalau kita kembali tadi kepada konsep perbedaan, konsep relasi Saussurian itu, maka merah berarti berhenti semata-mata karena ada hijau yang berarti jalan terus, ya, dan kuning yang berarti hati-hati. Sebatas itu, ya. Nggak ada merah berhenti itu karena bla 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 bla, nggak seperti itu, ya. Kita hanya melihat itu sebagai relasi-relasi saja pada akhirnya, ya. Dan kemudian di situ menjadi sebuah sistem itu, ya, menjadi sistem budaya dan seterusnya. Oke, dari sini saya menangkap, mencoba berspekulasi kalau kita hubungkan dengan lanskap linguistik itu tentang bagaimana bunyi-bunyi itu juga harus dilihat, gitu, ya. Bunyi-bunyi itu harus dikaji sebagai sebuah pertemuan. Apakah dia akan melahirkan bunyi yang chaotic misalnya, atau bunyi yang harmoni dan seterusnya. Bagaimana dia hubungannya dengan kultur? Menurut saya itu celah yang menarik juga untuk didalami lebih jauh oleh lanskap linguistik, ya. Nah, kemudian berikutnya masih dari pemikiran Saussurian ini kita mengetahui ada poros satu pemikiran dikotomi tentang paradigma, ya, sintagmatik dan paradigmatik, ya. Sintagmatik adalah sesuatu yang present di dalam kalimat, ya. Dia rantai vertikal, gitu, ya, mengikuti waktu, ya. Kemudian ya rantai horizontal sebab kalimat lah katakan, ya. Dia present, dia kita baca, kemudian dia berhubungan dengan poros paradigmatik sebagai sesuatu yang absent, ya, yang dia ada di luar sana, yang bisa bertukar dengan apa yang tampak, yang present di dalam kalimat itu. Nah, dia sebagai kamus, ya, sebagai kamus dari atau ekosistem bahasa, ya, kata. Saya berikan contoh di sini, misalnya ia memiliki rumah di Antapani City Resident, ya. Maka rumah di situ bisa bertukar, misalnya di poros paradigmatiknya bisa bertukar dengan gubuk, gedung, misalnya villa atau apalah, ya, dan seterusnya. Itu kan satu komunitas kalau kita ngomong tentang rumah, ya. Nah, lalu dia di Antapani City Resident, ya. Apa ini, gitu, ya? Penamaan ini? Apakah dia identik dengan kompleks elit kah, misalnya, kan? Atau dia perumahan nasional, yang kita tahu perumahan nasional itu seperti apa, dan apa sebetulnya isinya dan lain-lain. Ini menurut saya juga menjadi problem menarik di dalam lanskap linguistik, ya. Jadi saya menyebutnya di sini spekulasi saja sebagai lanskap paradigmatik, ya. Jadi bagaimana komunitas-komunitas atau vokabulari itu, ya, vokabulari bahasa itu kemudian dia bahasa normalnya dia bertambah, gitu loh, ya.
Tapi bahasa politiknya mungkin dia bisa disubversi kan gitu ya. Bahasa ya ada relasi kuasa identitas di situ ya, sehingga bahasa itu mensubversi ya. Bahasa Indonesia apakah tersubversi misalnya ya, kompleks elit itu, perumnas itu dia disubversi oleh Antapani, oleh residen misalnya dan seterusnya, dan itu kan sudah lama di kita ya, sudah lama di kita terjadi situasi itu. Ini fenomena apa kan seperti itu ya. Tentu saja ini bukan hanya fenomena NC bahasa kan begitu ya. Di awal tadi saya katakan bahwa bahasa tidak pernah datang sendirian, gitu ya. Jadi apa namanya, dia memiliki imbuhan yang kompleks di belakangnya. Nah, dan ini juga menarik menurut saya ya, sebagai satu subkajian mungkin ya di dalam landscape linguistik itu ya, ketika kita mencoba memperlebarnya. Dan ini lagi-lagi sebenarnya dari linguistik struktural kita mengambilnya ya. Dan kita tahu ada dikotomi lain dari apa namanya, dari Saussure ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman bahas ya, tentang sinkronik, diakronik dan seterusnya ya. Dan bagaimana lanskap linguistik itu juga bermain di sana, beroperasi di sana ya, seperti itu. Atau dapat kita temukan sebuah lanskap di situ ya, dalam kaitannya dengan problem-problem sosial dan kebudayaan yang lain ya. Oke. Nah, saya akan masuk kemudian pada Barthes ya. Kita tahu bahwa salah satu yang melanjutkan pemikiran-pemikiran dari Saussure adalah Roland Barthes ya. Nah, konsep Barthes, kalau Saussure tadi mengatakan bahwa antara bahasa dengan konsep itu relasinya adalah tanda itu sebagai apa namanya, citra akustik ya. Nah, Barthes mengatakan bahwa tanda itu adalah kalkulasi dari penanda dan petanda itu ya. Penanda itu sesuatu yang menandai kan, sederhananya itu ya. Kemudian petanda sesuatu yang ditandai, artinya konsep di baliknya ya. Nah ini yang menarik menurut saya adalah bagaimana proses memindahkan ya. Tadi di awal saya katakan proses memindahkan realitas itu ke dalam rumah ya, menarik realitas itu ke dalam rumah yang disebut bahasa ya. Jadi di sini ada tingkatan dari Barthes sebenarnya dari sini ya. Jadi tanda itu hubungan antara penanda dan petanda pada tingkat pertama yang dia sebut denotasi, kemudian pada tingkat kedua gabungan ini dia menjadi penanda lagi ya, pada tingkatan konotasi ya. Tapi yang ingin saya tambahkan di sini adalah sebelum dia menjadi denotasi ya. Sebelum dia menjadi denotasi dia realitas, ya kan? Dia realitas. Realitas itu bukan tanda gitu ya. Dia empty sign gitu ya. Dia nol tanda, dia bukan batu. Jadi pohon di luar sana itu bukan tanda kan gitu ya. Tapi ketika pohon itu dibahasakan menjadi POHON ya tanda itu gitu ya. POHON itu tandanya gitu. Tapi yang dibaliknya seperti Saussure tadi bilang itu konsepnya. Ya itu realitasnya. Ini yang disebut kemudian mendenot to denot ya. Jadi memindahkan ke dalam bahasa. Oke, memindahkan realitas itu ke dalam bahasa. Nah, pada titik ini kita kemudian mengenal apa yang disebut dengan makna denotasi ya, makna denotasi, makna harafiah sebagaimana adanya dalam bahasa. Nah itu ya. Nah itu sebenarnya makna harafiah itu kalau dalam semiotika denotasi konotasi itu tingkatan tanda ya, tingkat istilah-istilah yang menunjuk kepada tingkatan tanda. Jadi dari denotasi tingkat pertama kemudian ke konotasi tingkat kedua ya. Jadi sebelum itu dia bukan tanda gitu ya. Jadi dunia itu sebelum dibahasakan dia bukan tanda. Ya, dia tanda setelah dia menjadi bahasa. Nah itu ya. Nah, yang menarik nanti kalau kita bicara misalnya bahasa visual ya. Kita menarik di bahasa visual. Pohon itu ya dalam bahasa visual tadi saya katakan bahwa yang di realitas itu dia bukan tanda. Dalam bahasa visual dia akan menjadi tanda ketika jadi lukisan pohon. Misalnya ya, atau potret pohon. Nah, lukisan pohon ini tanda. Ya kan?
Potret pohon ini tanda, kayak gitu. Ini potret pohon itu dengan demikian bahasa. Oke, jadi kalau kita kemudian hubungkan dengan sausur tadi seolah-olah terbalik ya. Jadi pohonnya ada di bawah tuh ya. Bukan pada konsep tapi pada bahasa. Konsepnya justru penjelasan tentang pohonnya kan gitu ya. Ini bedanya yang visual dengan yang apa namanya yang verbal ya. Karena yang visual bahasa visual ya visual itu bahasanya ya. Maka dia berbalik yang verbalnya itu dia menjadi konsepnya. Misalnya bisa seperti itu kan penjelasannya itu pohon gitu ya. Itu membedakannya ya. Oke. Nah, dia kemudian menjadi denotasi, dia tanda pertama. Ya, tanda pertama. Nah, kemudian dari situ tanda itu kemudian didudukkan di dalam konteks ya. Duduk di dalam konteks bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dia menjadi bermakna karena dia ada di dalam konteks bahasa Indonesia. Ya, bahasa Sunda ya dan seterusnya. Jadi dia dengan otoregulatif ya atau automatically kita memahami itu sebagai sebuah bahasa Indonesia karena kita memang subjeknya ya. Tapi kalau bahasa Inggris kita harus belajar dulu kan begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke konotasi itu dia menjadi problem kultur di situ ya. Jadi di sini dia bisa artifisial ya. Jadi tanda-tanda itu memang diciptakan sedemikian. Kalau politik itu kan banyak yang artifisial tuh ya. Realitasnya dibuat lalu dinamai apa dan seterusnya ya. Ada yang tendensius ya, politik juga tendensius dan seterusnya ya. Dan sifatnya juga mana suka itu juga ya penamaan itu. Nah itu memindahkan dia dalam konteks kultur dan di kultur itulah kemudian dia memiliki nuansa makna kultural. Nuansa makna kultural inilah salah satunya yang kita sebut sebagai konotasi ya. Makanya di sini konotasi dipakai untuk menjadi asosiasi sosiokultural ya, personal, ideologi, emosi dan lain-lain ya dari tanda itu. Khususnya berkaitan dengan kelas, status sosial, usia, gender, etnisitas dan lain-lain. Ya, ruang, waktu di situ ya, adanya di situ. Jadi ketika dia tempatkan di situ, ingat bahwa makna itu hanya ada di dalam konteks gitu. Ya, makna itu jadi konotasi itu ketika kita mencoba memberikan makna yang melampaui lahiriahnya kan gitu ya. Misalnya ini handphone kan gitu ya. Ini tapi kemudian kita mengatakan ini handphone cantik. Nah, handphone cantik itu ya kan? Dia sudah melampaui lahiriahnya, ya. Karena cantik itu ada di dalam proses interpretasi kita. Itu konotasi, ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu cantik, ya? Ya karena batas pengetahuan saya misalnya, ya. Atau kultur saya dan lain-lain. Yang lain mungkin tidak mengatakan itu cantik. Ya. Jadi itu proses konotasi. Nah, proses konotasi inilah yang menurut saya membedakan Barthes dari Saussure. Ya, kalau Barthes itu, kalau Saussure itu tadi dia menggiring bahasa untuk meninggalkan realitasnya, maka Barthes ini membawa aura realitas itu ke dalam bahasa. Ya, ada konotasi, dia simpan di situ, gitu ya. Dia simpan di konotasi itu, dan kemudian konotasi itu ketika dia memiliki frekuensi pengucapan yang tinggi, ya, dan kemudian dia menjadi konvensi sebagai konotasi, maka dia akan menjadi mitos, dia akan menjadi keyakinan, dia akan menjadi ideologi, ya, kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi menurut saya menjadi penting sub ini di dalam konteks lanskap linguistik itu, ya, karena kata-kata itu dia akan selalu membawa konotasinya sendiri-sendiri. Bahasa itu dia akan membawa, dia punya sejarah realitasnya, ya, dia punya sejarah kebudayaannya dan lain-lain. Maka ketika dia berinteraksi di ruang publik, ya, maka dia bukan hanya sekedar pertemuan antara kata dengan kata, ya, bukan hanya pertemuan antara bahasa A dengan bahasa B, ya, tapi dia merupakan lagi-lagi pertemuan kultural, ya. Dia merupakan pertemuan ideologi, dia merupakan pertemuan kuasa dan seterusnya, ya. Disitulah pertentangan akan terjadi. Lalu apakah kita mesti misalnya kalau ada kata dalam bahasa Inggris kemudian
masuk di dalam apa namanya dalam konteks bahasa Indonesia, apakah kita juga butuh dia menelusuri nuansa auratiknya ke dalam kultur bahasa Inggris? Menurut saya gitu loh ya. Jadi itu harus dilihat dan kemudian bagaimana dia nanti akan bertemu. Dengan demikian maka kajian landscape linguistik ketika kita melihat intertext atau ya kata asing dengan kata ini, itu juga bukan hanya kemudian terfokus kepada bagaimana dia dalam bahasa Indonesia misalnya ke dalam konteks bahasa Indonesia fenomena dalam bahasa Indonesianya ya, tapi bahwa sejarah kata itu di tempat asalnya itu harus juga dilihat gitu ya, harus juga dilihat. Dan kemudian karena dia membawa itu tadi ya, dia membawa aura realitasnya, dia membawa aura kulturalnya ya. Dan dengan itu menurut saya kajiannya mungkin akan lebih komprehensif ya, akan lebih kompleks ya. Jadi itu tantangan yang menurut saya sangat menarik ya di dalam kajian landscape linguistik ya. Tapi tentu saja teman-teman yang lebih jauh memahami tentang itu ya. Oke, saya hanya punya satu slide lagi ya. Oke, satu hal lain di dalam semiotika itu selain tingkatan tanda adalah relasi tanda ya. Bartes ya. Metafor dalam hal ini ya. Nah, apa itu metafor ya? Kalau kita baca Ricoeur ya, atau kalau kita baca sejarah tentang metafor, maka metafora yang kita kenal metafora itu sebetulnya adalah proses pembahasaan tadi ya, kayak gitu. Jadi proses penamaan misalnya ya. Kata Aristoteles metafor itu perbandingan ya, membandingkan. Nah, kalau dia membandingkan, sebetulnya dia bukan hanya berada di wilayah ranah bahasa emotif ya, tapi juga dia dalam konteks kognitif ya. Jadi kalau ini dinamai handphone ya, maka kata handphone itu sudah metaforik ya. Karena dia mensubstitusi kata ini, benda handphone ini ya. Proses penamaan itu dia menjadi metaforik juga. Karena gitu ya. Jadi apakah itu kognitif atau emotif ya, sama-sama sebetulnya posisinya bahwa itu metafor ya. Nah, karena itu maka hidup kita ini sebetulnya metaforik gitu. Jadi kita itu hidup di dalam metaforik karena kita hidup di dalam bahasa ya. Karena kita hidup di dalam bahasa, dan bahasa itu ketika menamai disebut metaforik maka metafor. Cuma memang di dalam perkembangannya ya ketika ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu seni ya, lambat laun dia menjauh dari teknik itu ya. Saya kira teman-teman tahu sejarahnya sampai pada positivistik itu ya, yang metaforik yang wilayah emotif lah yang kemudian kita pahami ya, seolah-olah metafor itu adanya di wilayah itu ya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan pemikiran modern kan begitu ya, bagaimana dia kemudian mengurai, berpisah, keluar dari spektrumnya ya. Tapi itu di dalam modernisme loh ya. Nah kalau kita lihat sekarang ya, masuk ke wilayah postmodernisme, mereka kan nyatu lagi, ya kan? Jadi makanya kemudian kita mengenal interdisiplin, ya. Sekarang kita mengenal bahkan transdisiplin, dan kemudian juga kita menemukan landscape linguistik gitu loh, ya. Jadi dia ketemu lagi di situ, maka hidup kita itu kemudian menjadi hidup di dalam wilayah bahasa. Kembali dalam pengertian tadi ya, pengertian awal tadi, citra, metaforik dan seterusnya. Abad ini kan begitu ya. Di kita itu kan sebenarnya bagaimana soal bahasa ya, bagaimana bahasa dalam pengertian yang umum ya. Pengertian yang umum bukan verbal, visual, audio dan seterusnya. Jadi kita hidup di dalam komunitas bahasa, di dalam ranah bahasa ya, tentang citra ya, tentang apa, dan itu yang dimaksud bahasa di situ kemudian dia menjadi
metafor, ya. Jadi kita hidup di dalam metafor hari ini, gitu ya. Kita hidup dalam metafor. Jadi yang dalam beberapa hal juga sering keluar dari nalar gitu ya, dari Roji. Ketika kita bicara citra, ya, ketika kita bicara image dan lain-lain, maka sering kita melupakan menjadi tidak rasional, katakan seperti itu ya. Jadi ketika kita membeli handphone ini, yang kita beli kan kemudian bukan fungsinya, ya, bukan hanya fungsi komunikasinya, tapi yang kita beli adalah bahasanya, ya, image dalam hal ini, ya. Nanti akan kita lihat bahwa nilai tukar barang ini, ya, sekarang telah berubah menjadi nilai tukar bahasa ini, ya kan? Jadi handphone menjadi sebuah bahasa sebagai objek sekalipun dia, gitu, ya. Jadi kita membeli ini, konsumsi kita, kata si Schroeder itu, konsumsi sehari-hari kita adalah citra, ya, image. Jadi konsumsi sehari-hari kita sebetulnya adalah bahasa, ya. Itu sebabnya mungkin ketika orang menggunakan istilah-istilah asing atau apapun itu yang dipahami itu memiliki citra tertentu, maka dia sedang menjual bahasa, ya. Maka dia kemudian menjadi bagian dari kajian dari konsumerisme, katakanlah, ya, seperti itu. Dan itu memang basicnya, modalnya adalah antara lain pada linguistik kapital itu, ya, bahasa sebagai modal, nah gitu ya. Di dalam lifestyle kan begitu, ya. Dan disitulah saya kira juga landscape linguistik menemukan juga titik ininya, ya, titik pertemuannya, ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian, ya, apa yang dari awal saya sampaikan sekarang kepada metafor ini, bahwa bahasa kalau begitu dia menjadi sebuah tempat, ya, menyimpan realitas itu, ya, baik konkret maupun abstrak, ya. Begitu. Kemudian bahasa dengan begitu dia memerankan fungsinya menolong kita, membebaskan kita dari beban realitas itu, ya. Nah, kalau begitu, ya, apakah ketika bahasa Indonesia berinteraksi dengan bahasa asing di ruang publik misalnya, ya, apakah itu berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mampu lagi menjadi metafor, ya, tidak mampu lagi menjadi rumah, ya, tidaklah mampu lagi menjadi gudang tempat menyimpan realitas itu, ya, ya gitu, ya, bagi penuturnya, ya. Apakah ada situasi itu? Apakah bahasa Indonesia sudah tertinggal jauh misalnya, sehingga kemudian dibutuhkan bahasa lain, katakanlah seperti itu, ya. Nah, pada titik itu maka studi tentang landscape linguistik menurut saya juga melihat bagaimana soal kemampuan daya guna dari bahasa Indonesia itu sendiri, ya, kalau kaitannya dengan bahasa Indonesia, ya. Saya sudah lama menulis, ya, bahwa bahasa Indonesia menurut saya adalah bahasa budaya, ya. Dan kalau kita mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya, kecil kemungkinannya kita punya saingan, gitu, ya. Tapi kalau kita mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, belum apa-apa kita sudah collab, gitu, ya, karena ada bahasa lain tuh, ya, kan, gitu, ya. Nah, bahasa Indonesia seharusnya menurut saya memang dikembangkan terus-menerus sebagai bahasa kebudayaan, ya. Karena memang kita sangat kaya dengan kebudayaan itu, dan kita kaya juga dengan alam. Sekarang adalah ekolinguistik misalnya, ya. Maka arahan bahasa ke wilayah ekolinguistik itu juga menjadi sangat signifikan menurut saya bagi pengembangan Indonesia, ya. Nah, ketika teknologi berkembang pesat, ya, ketika industri berkembang pesat, dan itu bukan milik kita, maka semua itu kemudian memunculkan bahasa yang ternyata kemudian juga dalam bahasa ininya tadi mensubversi, katakanlah, ya, realitas kita, realitas bahasa kita, seperti itu. Jangan-jangan memang seperti itu keadaannya, ya. Ketika kita
kita meninggalkan jauh bahasa misalnya, ya, bahasa kita sendiri karena gitu. Kita meninggalkan karena realitas mimpi kita dan lain-lain itu sudah tidak bisa lagi misalnya dimetaforkan, disubstitusi oleh metafor di dalam bahasa Indonesia misalnya, ya. Kayak gitu. Jadi landscape linguistik dengan demikian sejatinya mendorong kita juga masuk sebetulnya ya ke dalam linguistik poststrukturalis menurut saya ya, dan analisis wacana yang lebih kompleks gitu ya. Jadi bagaimana ekspresi, kita tahu kalau di dalam linguistik Saussurian itu ekspresi itu terbatasi ya. Ekspresi itu terbatasi karena yang dipentingkan adalah relasi, yang dipentingkan adalah sistem ya. Tapi kalau dalam poststrukturalis, kalau kita lihat Derrida misalnya, justru situasinya sebaliknya. Justru ekspresi itulah yang dipentingkan, sehingga orang kemudian memiliki kebebasan untuk bersuara, orang memiliki kebebasan untuk berbicara, orang memiliki kebebasan untuk menuliskan kata-kata, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, problemnya kemudian bagaimana semua itu bertemu, ya. Apakah pertemuan itu akan melahirkan kekacauan misalnya, atau pertemuan itu justru memperkaya satu sama lain. Ya. Nah, ini menurut saya juga mesti dibongkar juga kan gitu ya. Jadi kita melihat fenomena pertemuan berbagai bahasa itu sebagai sebuah fenomena intertekstual yang bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Oke, saya kira itu ya. Saya akan tutup pengantar diskusi ini kan matinya tanda tadi bahasa, dan bahasa itu tanda tadi. Tapi saya tidak mengatakannya matinya bahasa. Apakah objek kajian lanskap linguistik Indonesia menandai matinya bahasa Indonesia di ruang publik? Nah, itu yang perlu kita kaji bersama. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi saja, Mbak Lucy dan teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Acep atas paparannya yang sangat menarik sekali, dan kita sudah menerima banyak pertanyaan Pak Acep. Kita langsung mulai ya di sesi diskusi ini. Pertama saya ingin menyampaikan, oh ya ini ada beberapa yang bertanya Pak Acep untuk PowerPoint-nya apakah nanti akan di-share? Oke, nanti saya share, nanti saya kirim kembali. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan pertama adalah, bagaimanakah strategi untuk menafsirkan sebuah tanda? Karena tanda-tanda itu sangat beragam, Pak Acep. Demikian. Oke, menafsirkan tanda. Tentu semiotika itu ilmu yang materialistik ya. Materialistik artinya dia memang mengedepankan logik ya, mengedepankan logik. Dan logik di dalam kualitatif ya, kan masuk kualitatif juga ya. Logik di dalam kualitatif, logik di dalam semiotik, maka adalah logik yang dia sesuatu menjadi logik kalau dia didukung oleh referensi. Kalau dia didukung oleh sumber. Maka menafsirkan tanda ya tidak cukup dengan misalnya merah itu berani misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kita harus menelusuri dari mana sejarah bahwa merah itu berani ya. Dan itu dibutuhkan tentu saja referensi yang banyak. Ya. Referensinya itu bukan hanya dari semiotika dan bahasa itu, tapi bisa jadi dia dari disiplin-disiplin yang sekunder ya, yang yang sangat luas gitu. Sehingga kemudian kita bisa menafsirkan bahwa merah itu adalah berani misalnya ya. Dan dia tentu aja di dalam batas kultur ya. Karena misalnya merah berani itu bagi orang Indonesia, bagi orang Tionghoa misalnya, jangan-jangan itu misalnya mananya lain spiritual. Jadi dia ada dibatasi oleh superstruktur itu. Tetapi intinya menafsirkan itu ya, sang penafsir itu kan memang dia dituntut untuk ini ya, karena kalau dia tidak memiliki referensi, basis referensi yang sumber yang luas, maka tafsir kita akan jatuh pada opini. Ya. Ini Latin ini dalam tafsir dan semiotika ya. Saya membimbing semiotika dari S1 sampai S3 dan ini masalah laten ya. Masalah latennya itu sering terjebak pada opini ya.
Nah, jadi oh ini mananya ini nih ya. Oh ini indah gini-gini ini selesai sampai di situ gitu ya. Padahal sebetulnya ketika kita mengatakan itu A, masa basic referensialnya ini harus kuat. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Sumber yang harus kita kejar. Sumber tertulis oke, ya. Sumber antropologis bisa gitu ya. Kemudian apa namanya pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat, keyakinan itu bisa jadi rujukan ya. Dan yang terakhir tentu saja juga apa namanya apa yang terjadi dalam masyarakat. Makanya saya mengembangkan sekarang etnosemiotika ya. Saya kira Mbak Lucy juga etnolinguistik ya. Jadi hal-hal yang terjadi di masyarakat, wawancara kita yang mendalam, pengamatan kita dan lain-lain itu bisa menjadi basis argumentasi kita ketika kita menafsir ya. Maka ada yang mengatakan bahwa etnosemiotika itu merupakan semiotika yang fresh, dia bilang ya, semiotika yang fresh, semiotika yang segar karena dia basisnya memang dari apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi itulah. Jadi memang menafsirkannya secara metodologis dalam pengertian harus berbasis pada argumen-argumen yang referensial gitu, Mbak Lucy ya, kurang lebih. Oke. Baik Pak Acep, terima kasih atas jawabannya yang sangat komprehensif sekali. Kemudian ada lanjutannya nih Pak Acep, pertanyaan berikutnya. Bagaimana semiotik berperan dalam merealisasikan bahasa, Pak? Semiotik merealisasikan bahasa. Iya, sebetulnya gini ya. Saya katakan tadi bahwa ketika kita berinteraksi sekarang kita berbicara, kita itu sudah mengoperasikan semiotik sebetulnya, ya kan? Saya katakan begini. Saya ketemu Mbak Lucy, lalu saya bilang, Mbak Lucy cantik sekali hari ini. Nah, gitu kan? Saya sudah menafsir, oke kan? Jadi pembicaraan dialog kita sehari-hari itu adalah tafsir, ya. Nah, dari mana kita menafsirkan itu? Dari tanda, ya. Tadi saya tanda yang dikirim oleh Mbak Lucy kan, gitu, ya. Lalu kenapa saya mengatakan Mbak Lucy cantik misalnya? Karena dia ketemu dengan background knowledge saya bahwa kecantikan itu bla 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 kan gitu. Dari situ sebetulnya semiotika dengan sendirinya memang beroperasi secara keseharian gitu loh ya. Karena tadi dikatakan Sausul bahwa bahasa itu tanda yang paling sempurna. Nah, kalau begitu dalam keseharian itu sebetulnya kita mengoperasikan tanda gitu loh ya. Mengoperasikan tanda. Interaksi kita keseharian itu sebetulnya pertukaran tanda-tanda. Pertukaran tanda itu adalah pertukaran makna ya. Di situ ada produksi dan sirkulasi tanda, berarti produksi dan sirkulasi makna secara terus-menerus. Saya sih melihatnya seperti itu ya sebagai orang semiotika. Oke. Oke, baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih yang menarik dan masih berhubungan ya. Ketika kita menginterpretasikan sebuah tanda berdasarkan pengetahuan kita saat ini, apakah makna dari tanda tersebut akan berubah seiring pengetahuan atau realitas yang akan kita dapatkan? Gitu. Oh ya, saya kira iya ya. Jadi karena tadi saya katakan bahwa makna itu ada di dalam konteks ya. Makna itu ada di dalam konteks. Jadi kalau konteks itu bisa kita kemukakan dalam bahasa yang lain adalah ruang dan waktu. Ya, kalau ruang waktunya berbeda, ya dia bisa jadi berbeda pesannya kan gitu. Ya, karena dia harus duduk terus di dalam ruang dan waktu itu. Nah, kenapa? Karena sang penafsir itu selalu akan dia mendapat pengaruh dari ruang dan waktu tersebut ya. Nah, itulah kemudian makna itu terus berkembang ya. Apalagi kalau kita bicara artefak budaya ya. Kita bicara artefak budaya. Jadi sesuatu yang memang dia memiliki fleksibilitas secara terus-menerus gitu ya. Meskipun kita mengetahui juga misalnya perspektif bahwa tradisi itu ya maknanya itu saja gitu deh, seperti itu ya. Tetapi di dalam perkembangannya secara terus-menerus maka si artefak tradisional ini juga sebetulnya bisa bergeser juga kan ya gitu ya. Sepanjang dia berkembang di dalam ruang dan waktu dan kemudian tafsir orang akan selalu dipenuhi oleh ruang dan waktu itu ya.
Gitu. Baik Pak, berarti perubahan makna itu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu ya Pak ya? Sudah dapat Betul, disebut. betul. Iya. Baik, nah ini Pak terkait dengan tahun politik ini Pak Acep nih ada yang bertanya ini. Menyambut tahun politik ini, bagaimana seberapa penting pengetahuan mengenai lanskap linguistik? Ya, seberapa penting sih pengetahuan mengenai lanskap linguistik ini dalam menyambut tahun politik ini, dan bagaimana optimalisasi semiotika dalam lanskap linguistik? Ya, politik hari ini bukan hanya politik yang ada di wilayah sosio ya, tetapi justru maksud saya sosio menunjuk kepada tempat sosiologi yang kemudian jadi citizen di situ ya. Tapi politik hari ini kita lihat dia lebih banyak berkembang di kita lah ya, lebih banyak berkembang di wilayah netokrasi ya, di wilayah netizen. Dan itu dengan sendirinya dia akan melibatkan perangkat-perangkat teknologi ya, perangkat-perangkat apa namanya yang berkaitan dengan itu, dan itu menjadi ruang publik kan ya. Netokrasi itu menjadi ruang publik politik. Nah, maka kita akan ketemu lebih apa namanya akan ketemu lebih dinamis lagi, bahkan lebih liar lagi tentang bagaimana penggunaan istilah ya, bagaimana juga gestur ya, bagaimana sesuatu ditampilkan ya. Jadi meme misalnya ya dan lain-lain, itu bagian-bagian yang saling berebut di dalam ruang politik digital ya, di dalam dunia netokrasi itu. Jadi ini lebih dahsyat, lebih liar, dan kemudian bisa jadi menjadi lebih chaotic juga kan. Dan kita memang menemukannya seperti itu ya. Bayangkan tahun 50 itu pemilu misalnya 50-an diikuti oleh di atas 50 partai ya. Tetapi apa sekarang misalnya partainya ada berapa, pemilihan presiden tahun-tahun lalu hanya 2 pasang ya. Tapi kan luar biasa gemuruhnya ya. Karena dia bermain di wilayah yang memang apa namanya memiliki ruang yang sangat bebas, yang itu juga bisa keluar dari ruang netokrasi itu dan mempengaruhi yang terjadi di luar ya. Jadi kita tidak hanya membaca spanduk di pinggir-pinggir jalan misalnya ya, membaca reklame-reklame di koran-koran tercetak ya, yang sekarang sudah mulai tidak ada. Tidak hanya membaca poster-poster, tapi kita juga melihat apa yang terjadi di dalam dunia netokrasi itu ya. Jadi menurut saya politik sekarang justru malah lebih dominan, dinamis, dan saya katakan tadi liar itu ada di sana. Nah, pada titik itu tentu saja menurut saya juga semiotika masih relevan untuk melihat apa namanya tanda-tanda itu. Ya sebetulnya kan dia netral, ilmu menafsir tanda. Nah, tentu saja dia harus didukung semiotika itu dengan juga apa namanya referensi-referensi yang berkaitan dengan problem-problem di dunia digital itu sendiri ya. Jadi dia tidak bisa bermain sendirian gitu ya. Dia tidak bisa beroperasi sendirian. Kita mengenal sekarang misalnya ada netnografi ya, etnologi digital, etnografi digital. Nah, itu kan apa namanya bisa berintegrasi juga dengan semiotika menurut saya ya. Jadi kalau pertanyaannya sebatas mana semiotika dibutuhkan, menurut saya dia tetap dibutuhkan sepanjang dia juga memiliki fleksibilitas ya untuk bertemu dengan disiplin-disiplin lain. Dan pada titik ini menurut saya dia bisa menjadi perangkat lanskap linguistik di dalam linguistik digital menurut saya gitu ya. Baik Pak Acep. Nah, sebelum kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat box maupun yang ada di kuesioner, ini sudah ada yang raise hand Pak Acep. Jadi saya silahkan Pak L.A. Yakin. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Lucia. Selamat sore Pak Acep. Selamat sore. Saya menarik dengan closing remark di PowerPoint tadi, matinya tanda. Jadi kalau kita melihat misalkan matinya tanda itu, kalau dulu orang yang pakai toga ketika di wisuda,
adalah tandanya dia kaum cendekiawan. Tapi sekarang toga itu anak TK, anak SD sudah wisuda. Jadi tidak menandakan lagi dia adalah seorang cendekiawan. Matinya tanda. Kedua, kalau dulu orang yang pakai jubah besar, kemudian ada lilitan kain putih di kepalanya, dia adalah kaum ulama, cendekiawan, religius. Tapi sekarang justru tanda itu sudah tidak memiliki preferensi yang sama dengan makna yang awalnya. Jadi sekarang orang pakai jubah itu sudah biasa, tidak menunjukkan dia adalah kaum ulama. Jadi kalau kita kembali ke Bathurst tadi tentang makna denotasi dan konotasi, apakah ketika matinya tanda itu kita bisa menggantinya dengan makna konotasi? Sebab makna denotasi itu kan makna sebenarnya. Tetapi sekarang makna sebenarnya itu sudah menjadi liar menjadi makna konotasi-konotasi. Misalkan kalau dulu orang menyebut kata pribumi, makna denotasinya ya orang yang ingenius, orang Indonesia. Tetapi ketika kata pribumi itu disebut sekarang, dia bisa menjadi liar kemana saja, menjadi konotasi-konotasi. Apakah dia bisa menjadi yang sara dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi konotasi-konotasi yang liar. Nah, dari itu Pak Cep, bagaimana Anda melihat matinya tanda tersebut? Tidak hanya pada bahasa, tetapi masuk pada tanda-tanda simbolik tentunya di sana. Ya, itu saja Pak Cep. Baik, saya langsung aja Mbak Lucy. Iya Pak, langsung saja boleh, Mangga. Terima kasih Pak Yakin ya. Saya setuju ketika dikatakan itu sebagai konotasi ya. Kita berpindah pada konotasi. Dan kalau saya tadi katakan bahwa abad kita hari ini sebetulnya abad citra ya, abad metafor, maka di situ yang bermain memang konotasi ya. Ya, bermain di konotasi, dikonotasikan atau mengkonotasi. Dan itu yang diciptakan terus-menerus ya. Dan ini akhirnya problemnya tidak lagi, tanda itu bukan lagi sebagai sebuah esensi ya, yang memiliki ketetapan makna. Tapi tanda itu menjadi semacam penampakan gitu ya. Menjadi semacam penampakan yang itu dia bisa berubah terus, dia bisa bergerak terus meninggalkan esensi awalnya ya. Dan makanya tadi saya katakan di akhir itu menarik kalau kita kemudian lanjutkan ke dalam poststrukturalis ya. Jadi makna itu kemudian sifatnya tertunda ya. Dia sebentar saja ada di dalam bahasa gitu. Maksud saya begini. Jadi ketika dia pindah konteksnya ya, maka maknanya juga akan bergerak, berubah dan terusnya. Ya. Jadi semuanya menjadi problem image, problem penampakan. Ya, kalau Anda ingin dikatakan sebagai seorang Muslim misalnya, maka Anda memakai baju koko lah katakan seperti itu kalau laki-laki. Ya. Tetapi apakah dia adalah menjalankan juga kemuslimannya ya dan terusnya, itu problem lain ya, problem lain. Jadi yang penting di situ adalah pokok itu adalah soal kemusliman, misalnya seperti itu ya. Dan dia akan terus bergeser terus ya. Dan makanya disitulah sebenarnya konotasi yang bermain secara terus-menerus. Nah, pada titik itu relasi antar orang, relasi antar manusia itu kemudian menjadi relasi antar apa yang ditampakkan ya. Relasi penampakan gitu ya. Jadi bukan relasi pada subjek, pada esensi ya. Tapi hubungan antar kita itu ditentukan oleh hubungan citra gitu ya. Jadi saya memakai BMW, Anda memakai Daihatsu misalnya ya. Saya memakai jam tangan Rolex, Anda memakai jam tangan apa gitu ya. Dan itu akan mendudukkan siapa kita dan berada di mana. Itu kan problem konotasi ya. Jadi kematian esensi tanda itu ada di situ ya. Jadi saya sepakat kalau dikatakan bahwa
konotasi yang terus-menerus diciptakan itu sekarang menjadi pusat permainan kita ya. Pusat permainan apa hidup kita keseharian itu ya. Kita mau menjadi apa? Tampilkan itu di dalam pencitraannya, dalam penampakannya. Barangkali seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Acep. Kemudian berikutnya yang sudah raise hand adalah Mbak Imelda. Silahkan Mbak Imelda. Terima kasih Mbak Lucy. Pak Acep, terima kasih. Kalau saya mencoba untuk memahami ini dalam konteks konotasi tadi ya, ini ada sebuah ruang publik gitu ya. Dinamika antara bahasa-bahasa di dalam ruang itu berbeda-beda gitu. Yeah. Misalnya, kalau dalam konteks SCBD itu Sudirman Central Business District, namanya aja udah bahasa Inggris. Yeah. Di situ saya melihat ada lapisan-lapisan kebahasaan. Di dalam Central Business District harus berbahasa Inggris. Semua tanda-tanda, termasuk tanda-tanda lalu lintas. Bus, termasuk tempat berhenti bus, tanda untuk jalan, nama-nama tempat pun. Bahkan menurut saya arsitekturnya barat banget loh. Gitu. Tapi begitu saya ke pinggiran gitu, ada jalan-jalan lorong yang menuju ke tempat itu. Ada beberapa pintu masuk ya untuk menuju ke SCBD. Maka tanda-tanda itu menampilkan dunia gitu. Karena ada yang pakai aksara Cina, Jepang, Korea, Indonesia, termasuk juga nama-nama tempat kos yang menurut saya cukup unik ya. Mungkin kalau orang Indonesia pada umumnya nggak akan menggunakan istilah itu, misalnya pakai bahasa daerah misalnya tempat sare atau apalah, jadi campur-campur begitu, tapi dia ingin menampilkan estetika yang high class gitu di dalam lingkungan itu. Nah, sementara di tempat lain misalnya di Kota Bandar Lampung, dalam pintu masuk selamat datang itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa aksara Lampung, dan bahasa Indonesia ya, tapi semuanya bilang selamat datang gitu di Kota Bandar Lampung, tapi juga ada yang kayak la ilaha illallah ya sejenis itulah ya. Nah, sementara di dalam jalur kota itu chaotic banget ya. Sampai-sampai saya bingung gitu untuk mengambil gambar karena terlalu banyak dan bertumpuk, bahkan yang menurut saya sudah menjadi sampah pun nggak dilepaskan. Untuk merefleksikan antara apa yang terjadi di SCBD dengan yang saya temui di Bandar Lampung. SCBD itu memang relatif diurus gitu, tetapi siapa yang mengurus gitu? Ternyata memang dia dikelola oleh Artagraha, sebuah perusahaan yang besar. Sementara kota itu dikelola oleh kota, tetapi tampak seperti tidak terurus kecuali billboard yang mungkin berbayar ya dan mempunyai kontribusi kepada pemerintah. Nah, itu ada di pintu masuk dan itu juga chaotic sekali karena ada juga yang punya inisiatif untuk memasang. Dalam konteks ini pembacaan tanda-tanda yang saya temui di ruang publik itu mengaitkan juga dengan kutipan terakhir Bapak ya. Kalau untuk SCBD mungkin konteks itu kita sudah tanda bahasa Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi ya. Karena memang kita bukan bagian dari landscape itu bukan milik kita lagi gitu. Artinya sudah ada pihak swasta yang asing dan mengelola dan kita memberikan peluang itu gitu. Peluang investasi sebenarnya di situ. Karena di Sudirman Business District semua bisnis multinasional diatur di situ dan mungkin interpretasinya kalau bisnismen asing harus butuh tanda-tanda asing supaya mereka tidak tersesat gitu mungkin ya. Tetapi kalau di kota tuh kayaknya memang nggak terurus gitu. Padahal SCBD di luar negeri itu diurus oleh pemerintah kota gitu. Bahkan ketika saya mengambil pun saya mengalami nggak boleh lah ngambil kalau saya nggak punya izin gitu. Saya bilang ini ruang publik gitu. Ternyata itu bukan ruang publik, itu ruang privat gitu. Bagaimana menurut Pak Acep soal itu? Ya, kalau di kita karena pertanyaannya apakah negara mengerti nggak itu?
Kan gitu. Apa namanya, mengerti nggak misalnya ketika bahasa Indonesia itu apa namanya, digunakan atau tidak digunakan, ya. Karena kita melihat bahasa sudah sejak kecil itu sebagai hanya alat komunikasi, ya. Berhenti di situ, dan itulah menurut saya menyebabkan kita tidak memiliki penghormatan yang baik terhadap bahasa, ya. Tidak memiliki sense kultural, ya, bahwa bahasa itu sebetulnya adalah satu entitas budaya, ya, identitas dan lain-lain. Jadi dia mau berkembang seperti apa, mau jadi apa dan lain-lain, kan kalau kita nggak ngerti ya biarin aja, kan seperti itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Pada saat yang sama orang memiliki pengetahuan yang jauh dari kita, di mana bahasa itu menjadi wilayah yang entitas yang penting untuk mensubversi, untuk menguasai, untuk mendominasi. Maka dia juga bisa mengeluarkan modal di situ, ya. Maka komplek-komplek tertentu, ya, pengembangan kawasan yang masuk ke wilayah itu yang dikelola oleh para pemilik modal, yang mungkin itu juga kaitannya dengan asing, sadar betul tentang itu, gitu loh, ya, sadar betul tentang itu. Maka tidak aneh kalau tadi Mbak Imelda menemukan satu perbedaan yang mencolok, ya, antara satu kawasan yang dikelola oleh Bourdieu misalnya seperti itu, oleh kapitalisme, yang lain dikelola oleh pemerintah misalnya, kan jadi seperti itu problemnya. Dan menurut saya ini adalah, tentu saja saya percaya juga, saya yakin teman-teman yang di riset lanskap linguistik juga punya tanggung jawab intelektual untuk membongkar itu, ya. Karena saya kira lanskap linguistik ini juga satu disiplin kritis, ya, dari pemikiran kritis. Jadi bagaimana melihat fenomena penggunaan bahasa yang berlapis itu, ya, dan seterusnya di dalam kehidupan urban terutama, itu bukan hanya fenomena penggunaan bahasa NC gitu, ya, tapi dia punya kaitan-kaitan dengan problem-problem yang lain. Hari ini mungkin kita tidak menemukan atau belum menemukan satu efek atau dampak yang substansial bagi kehidupan hakiki kita sebagai sebuah bangsa. Tapi apakah kita akan bertahan misalnya 1000 tahun ke depan, ya, misalnya, atau 100 tahun ke depan, ya? Kalau bahasa hilang itu akan sangat banyak yang lain yang hilang, ya. Dan siap-siap untuk tenggelam itu. Jadi menurut saya ini kesempatan kita, ya, kesempatan teman-teman bagaimana memberikan kesadaran itu. Jadi riset di situ kan menjadi emansipatoris, ya. Begitu Mbak Imelda kalau ditanya tentang bagaimana pandangan saya tentang situasi itu, ya, kayak gitu. Jadi terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Acep. Nah, ini terakhir yang ingin bertanya secara langsung adalah Mas Isnaini. Silahkan Mas Isnaini. Setelah itu nanti kita kembali ke pertanyaan yang ada di chat box. Ya, terima kasih Pak Acep. Ya, tadi saya juga tertarik, ya, dengan apa yang disebut dengan hipersemiotika tadi, ya, bagaimana matinya tanda itu. Akan tetapi mungkin sebelum ke sana saya mungkin ingin lebih bertanya lagi, Pak. Kira-kira lebih penting mana, Pak, antara semiotika dengan hermeneutika gitu. Jadi antara mungkin pemaknaan itu, kemudian bagaimana kita menafsirkannya. Apakah keduanya juga itu sebenarnya bisa saling melengkapi atau tidak gitu. Jadi mungkin lebih ke sana gitu. Nah, kemudian untuk yang hipersemiotika tadi, memang sekarang kalau tadi semiotika itu mungkin bergantung pada realitasnya, sedangkan pada hipersemiotika itu juga bergantung pada konteksnya, yaitu hiperrealitas gitu. Jadi bagaimana dunia itu yang tadinya adalah untuk kebaikan dan lain-lain, lalu kemudian di dalam hiperrealitasnya bahwa tanda itu juga bisa dimanfaatkan untuk kebohongan, lalu kemudian untuk yang tadi mungkin dikatakan hanya sebagai image dan lain-lain gitu. Lalu bagaimana kita sebenarnya bisa memaknai tanda itu ataupun mungkin yang ada di ruang publik itu bukan hanya dari teksnya tetapi dari konteksnya untuk bisa mengatakan bahwa dunia itu bukan dunia kepalsuan gitu. Terima kasih Pak Acep. Iya, terima kasih Mas Isna ini. Yang pertama, hermeneutik dan semiotik tentu memang hal yang berbeda orientasinya, ya.
core-nya berbeda ya. Basic ontologisnya berbeda. Yang satu lebih ke wilayah kultur ya, semiotika itu kan ke sana ya, bahasa dan culture ke sana. Sementara kalau hermeneutik muaranya memang ke filsafat ya. Ada refleksi filosofis ya di situ. Yang harus ditingkatkan soal pemaknaan itu ya. Kedalaman pemaknaannya masuk ke refleksi filosofis filsafat. Kalau semiotika kan tidak ke sana ya. Semiotika makanya dia dekat sebetulnya dengan etnografi ya. Jadi bagaimana dia mengidentifikasi tanda-tanda kultural sebetulnya ya. Mengidentifikasi tanda-tanda kultural. Nah, apakah kedua ini bisa saling mendukung? Tentu bisa gitu ya. Ketika kita melihat satu objek kajian. Apakah objek kajian itu fenomena, apakah artefak ya atau pemikiran dan lain-lain. Nah, bisa saja dua ini saling mendukung. Jangankan ini ya yang ada di dalam satu rumpun ilmu-ilmu kemanusiaan misalnya. Toh kita juga bisa dalam transdisiplin ya. Kita bisa menyatukan disiplin-disiplin yang berbeda ya, karena gitu ya. Seni misalnya dengan di seni rupa ini DKP misalnya dengan elektro dan lain-lain, itu dua hal yang sebetulnya kan sangat berjauhan ya. Kerjasama dengan fisika ya dan seterusnya. Nah, apalagi yang dua ini. Jadi cuma memang yang harus dilihat ketika itu dioperasikan mana yang menjadi pegangan utama kita ya. Apakah hermeneutiknya atau apakah semiotikanya ya. Jadi yang satu kemudian dia akan menjadi pelapis ya. Itu akan tergantung tentu saja kepada orientasi kita ya mana. Itu saya kira ya kalau ditanyakan bagaimana kedua disiplin ini hermeneutika dan semiotika. Dua-duanya menafsir ya, tapi kita tahu hermeneutika itu awalnya dari dewa Hermen itu memang menafsirkan ayat-ayat Alkitab ya seperti itu ya, ayat-ayat yang sakral yang seperti itu menyampaikan pesan dewa kan gitu ya. Nah, sementara kalau semiotika memang dia lebih dari kultural. Dan hermeneutika juga macam-macam ya. Ada kalau kita misalnya hermeneutika fenomenologis dan lain-lain yang dikembangkan oleh Paul Ricoeur misalnya, dia sudah sangat dekat sekali dengan bahasa dan semiotika ya, saya kira gitu. Kemudian yang kedua tadi tadi Mas Inan saya lupa. Hiperrealitas tadi Pak, hiperrealitas ya. Iya, hyperrealitas ya melampaui realitas ya. Jadi memang dalam konteks itu gini ya, kalau kita bicara realitas ada tingkatan bagaimana dia dikedepankan. Yang pertama presentasi ya. Presentasi seperti saya sekarang presentasi ya. Bagaimana realitas pikiran saya dikemukakan di depan teman-teman, katakanlah dia tanpa media lah seperti itu ya. Jadi biologis saja meskipun faktanya kita sekarang menggunakan teknologi, tapi saya menyampaikan secara langsung itu presentasi. Kemudian ada yang disebut dengan representasi. Representasi itu adalah bagaimana sesuatu ditampilkan berbasis pada realitas ya. Fotografi misalnya, seni bahkan ya. Nah, itu dia merepresentasikan misalnya. Nah, kemudian kalau kita bicara hiperrealitas itu dia melampaui realitas yang realitasnya tidak ada tapi dia bisa jadi ada ya. Dan itu identik dengan misalnya simulasi ya, simulasi. Jadi sesuatu ditampilkan tanpa berbasis realitas. Dan itu terjadi itu ya di dalam dunia visual, di dunia perda dan lain-lain. Dalam dunia sekarang misalnya dunia digital kita. Bagaimana banyak hal kita ketahui tapi sebetulnya tidak ada dalam realitasnya ya. Jangan jauh-jauh kalau dalam visual misalnya Photoshop saja gitu kan. Ya, jadi foto itu kemudian bukan lagi menjadi sebuah dokumentasi ya. Dia bukan menjadi bukti sejarah. Alih-alih dia menjadi bukti sejarah, dia justru bisa menyesatkan sejarah. Karena itu ya.
karena dia bisa direka sedemikian rupa menjadi di dalam Photoshop itu misalnya yang sederhana ya, dan menjadi melahirkan semacam pseudo pengetahuan ya, pengetahuan yang palsu dan lain-lain, dan itu sudah menjadi hyper. Nah, apa kemudian yang menjadi load situsnya ya? Kalau kita sudah berbicara pada titik itu, kita berbicara dalam konteks meta bahasa ya, meta linguistik, dan kemudian di situ yang dilihat adalah problem-problem kepentingan ya, problem-problem kuasa dan lain-lain. Jadi bagaimana perebutan identitas, perebutan kuasa dan seterusnya, yang itu juga antara lain menggunakan simulasi-simulasi tadi. Dia bisa bermain di situ ya. Realitas-realitas yang diciptakan menjadi hyperrealitas itu tanpa sebetulnya berbasis kepada realitas realnya ya. Nah, dan disitulah kemudian kita akan bertemu juga dengan peliknya kita menggunakan semiotika ya, karena tanda-tandanya kan memang sudah dimatikan itu tadi. Meskipun si Umberto Eco mengatakan sejak awal bahwa semiotika itu memang ilmu tentang dusta ya. Jadi kita menganalisis sesuatu yang bukan seperti adanya, karena gitu ya. Itu kan dusta berarti kan, gitu kan. Jadi karena tafsir itu kan begitu sebetulnya ya. Udah tahu itu kembang mawar, loh kita katakan itu perempuan cantik, itu kan dusta kan, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam konteks hiperrealitas itu kemudian menjadi lebih kompleks lagi ya. Maka disitulah semiotika menjadi semakin tidak bisa berdiri sendiri gitu loh ya. Dia akan sangat membutuhkan perangkat-perangkat lain, disiplin-disiplin lain. Dan saya kira bukannya semiotika, nyaris seluruh disiplin sekarang nggak bisa lagi dia berdiri sendiri. Ya, kita butuh trans ya, kita butuh multi, kita butuh inter dan seterusnya. Barangkali begitu ya, Mas Isnaini ya. Baik, terima kasih Pak Acep. Oke. Ini karena Pak Acep akan segera ke Jakarta, jadi tapi ada 3 orang yang bertanya nih Pak Acep. Mungkin saya ringkas ya pertanyaan. Pertama dari Pak Susanto mengenai karena 2 pertanyaan pertama sepertinya sudah terjawab ya Pak Susanto dari diskusi. Pertanyaan berikutnya ya, bagaimana implikasi konotasi dalam lanskap terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam budaya? Dan apakah itu bisa digunakan untuk secara strategis dalam konteks tertentu gitu? Bagaimana implikasi konotasi dalam lanskap perlindungan alam dan budaya, Pak Acep? Budaya yang dimaksud di sini apakah misalnya tradisi atau apa ya? Karena saya katakan tadi bahwa semiotika itu ilmu yang materialistik ya, jadi modern. Sebetulnya dia tidak bisa misalnya digunakan untuk menafsir yang idealistik ya. Misalnya begini, wayang purwa misalnya kan gitu, wayang tua banget gitu ya, yang maknanya pesannya itu sudah given gitu ya, sudah given. Hanya mungkin dia tidak ada, dia hanya ada di kepala masyarakat gitu ya. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan semiotika tok di situ gitu loh ya, untuk menafsirkan wayang purwa itu. Maka disitulah kemudian etnografi, etnosemiotika itu menjadi penting. Jadi di situ posisinya menjadi membantu ya. Nah, saya kurang mengerti tadi pertanyaannya bagaimana dia melindungi budaya konotasi ya. Bagaimana implikasi konotasi dalam lanskap terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam dan budaya, ya. Dan bagaimana dapat digunakan secara strategis? Iya, konotasi itu kan makna pada tanda pada tingkat kedua ya, yang itu muncul karena asosiasi-asosiasi sebetulnya di benak kita yang berdasarkan pada tadi sosiokultural, emosional dan lain-lain. Budaya ya dan kemudian alam pada titik-titik tertentu dia sebetulnya sudah di atas konotasi itu. Karena dia misalnya sudah menjadi mitos, katakanlah seperti itu ya.
kultur itu dia sudah menjadi. Nah, mitos itu kan dibentuk oleh prinsip konotasi, ya seperti itu. Jadi apa namanya, konotasi dengan demikian, ya apa namanya, dia bisa menciptakan mitos kan gitu ya. Dia bisa menciptakan mitos. Nah, mitos dalam pengertian Barthes ya, bukan mitos dalam pengertian apa namanya konvensional. Jadi frekuensi pengucapan kita atas sesuatu itu akan menciptakan sistem keyakinan. Sistem keyakinan ini yang terus-menerus dinarasikan, dia akan menjadi mitos. Pada titik itu konotasi dia bisa membangun kultur gitu, ya, karena dia bisa membangun budaya, ya. Dan apa namanya, dan ya kalau kita coba hubungkan dengan kultur and nature, ya, apa namanya, budaya dan alam, maka apa namanya, implikasi konotasi itu juga pada titik itu bisa melindungi, apa ya, bukan melindungi, dia bisa berhubungan secara harmonis, relasional dengan alam, ya. Karena apa? Karena relasi antara alam dan kultur, ya. Kami sekarang dengan Mbak Tias dan lain-lain sedang meneliti tentang batik, ya, tentang batik. Nah, batik itu kan budaya, ya, artefak budaya. Tapi kemudian nyaris seluruh hal-hal yang berkaitan dengan batik itu tidak bisa dilepaskan dari alam. Motif, warna, ya, bahkan model pewarisan dan lain-lain. Dia alam gitu, alam banget. Jadi pada titik situ, ya, antara apa namanya, alam dan kultur, ya, natur dan kultur, dia sudah berelasi sedemikian rupa sejak awal, ya. Dan kita tahu ketika alam dipindahkan ke dalam kultur itu, dia menjadi denotasi dan konotasi tadi gitu loh, ya. Apakah itu yang dimaksud, ya, implikasi konotasi gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa bagaimana konotasi itu dia bisa menciptakan kultur, iya gitu, ya. Bahkan budaya-budaya yang apa namanya, yang lama, keyakinan-keyakinan yang lama itu dibentuk dari konotasi juga, ya. Jadi banyak konstruksi pemahaman itu yang dikonstruksi oleh konotasi, ya. Jadi misalnya gini, saya ingin contohkan kata-kata klise, ya, kata-kata klise yang awalnya konotasi, dia menjadi klise dan dia itu menjadi denotasi sebetulnya, ya. Dan pada titik itu dia sebenarnya menjadi natural. Misalnya begini, beri dia amplop misalnya. Nah, apa namanya, beri dia amplop itu kan konotatif, ya. Konotatif artinya sogok dia, suap dia, karena itu. Nah, kemudian makna itu, ya, itu menjadi tetap gitu. Kalau saya mengatakan beri dia amplop, tidak ada makna lain kecuali bahwa sogok dia. Nah, pada titik itu klise beri dia amplop itu dia menjadi denotasi di situ, ya. Dia menjadi denotasi di situ. Jadi kalau begitu maka konotasi dia bisa membangun mitos, ya. Dia bisa membangun, dan mitos itu kemudian menjadi natural gitu. Mitos itu kan naturalisasi dari konotasi, ya. Jadi apa, sesuatu yang sebetulnya konotatif tapi kita terima sebagaimana adanya seolah-olah itu natural, ya. Kalau dalam kajian gender, bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki, ya, dalam kajian gender itu. Nah, itu kan bentukan sebetulnya kultural kalau dalam perspektif ini, ya. Kultural, bagaimana dikonotasikan, perempuan dikonotasikan, laki-laki dikonotasikan, ya. Frekuensi pengucapan tentang relasi ini lama-lama dia menjadi mitos, menjadi keyakinan. Nah, seolah-olah hubungan relasi perempuan dan laki-laki yang hari ini kita pahami itu sebagai sesuatu yang natural, ya. Padahal sebetulnya dia dibentuk oleh konotasi, ya, dalam kajian. Dia dibentuk oleh konotasi. Jadi apa namanya, mitos itu, ya, keyakinan itu tadi, ya, budaya itu pada akhirnya dia menaturalisasi konotasi gitu loh, ya. Menaturalisasi konotasi itu tadi. Jadi seolah-olah dia ya begitu adanya, kan gitu, ya. Seolah-olah dia begitu adanya, kan gitu. Kalau dalam produk misalnya, contoh misalnya mesin motor, ya, Honda
Dibuat secara ini, dia irit, tahan ditanjakan dan lain-lain, itu diungkapkan. Dan lama-lama orang yakin itu, ya. Orang yakin. Jadi kalau mau beli motor yang irit ya Honda misalnya seperti itu. Ya. Maka dia jadi natural. Ya. Kita pahami seolah-olah itu benar adanya seperti itu. Kan mitos gitu ya. Jadi persoalan mitos itu adalah bukan persoalan itu benar atau bukan gitu. Tapi persoalan Anda yakin atau tidak. Karena gitu ya. Jadi kalau Anda sakit kepala sebelah, maka Anda minum migrain. Kalau Anda sakit kepala secara keseluruhan, Anda minum Bodrek. Pernahkah Anda bertanya kritis secara saintifik bahwa dua obat ini memang berbeda fungsinya? Kan tidak. Ya. Kita memahami itu karena permainan bahasa, kan itu konotasi yang kemudian menaturalisasi. Ya, menjadi cantik pakailah sabun Lux, menjadi sehat pakailah Lifebuoy misalnya, ya. Pernahkah kita bertanya bahwa memang peruntukannya begitu? Kan tidak, jangan-jangan yang beda cuma harumnya saja, kan begitu ya. Nah, itulah proses bagaimana mitos itu menaturalisasi dia, ya. Menaturalkan konotasi. Ya, jadi tadi kalau implikasi konotasi pada pembentukan kultur bahkan penaturan pada alam itu bisa jadi seperti itu. Mungkin jawabannya begitu ya. Jadi kalau kita kan tadi tahap pertama denotasi, konotasi, mitos ya. Tapi kalau kita tarik dari mitos kemudian ke denotasi, mitos itu dia bisa menaturalisasi konotasi menjadi denotasi. Ya. Dan kalau sudah denotasi berarti dia sudah alam gitu loh. Ya, natural. Baik. Terima kasih Pak Acep. Ini mungkin sedikit lagi ya Pak, tapi ini hanya pertanyaannya sederhana Pak, memerlukan jawaban ya tidak saja. Ya. Ya. Ini dari Mbak Lia Nur Alia. Bahasa nonverbal yang tampak dari visual art gaya arsitektur bangunan Belanda, apakah hal tersebut dapat disebut sebagai tanda yang memunculkan makna tertentu? Iya. Ya, ya. Oke, baik. Iya, baik ya jawabannya ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini sebenarnya nyambung Pak Susanto dan Pak atau Mbak Almazari ya. Itu pertanyaannya adalah bahwa penggunaan metafora itu kan mungkin ada potensi menghasilkan kesalahpahaman. Jadi apakah ada upaya, apakah bisa upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman gitu ya? Dan apakah metafora itu merupakan terikat konteks budaya gitu? Oke, sebenarnya ini bisa diskusi panjang soal ini ya. Yeah. Kita akan bicara tentang komunikasi signifikasi dan komunikasi praksis, ya. Nah, di dalam konteks signifikasi, semiotika itu kan disignifikasi ya. Dia pertukaran makna, produksi dan pertukaran makna. Pada titik itu dia tidak pernah mengalami kesalahpahaman. Oke ya. Yang dialami adalah keberbedaan tafsir. Oke ya. Jadi tidak pernah ada salah paham. Yang ada adalah berbeda paham, berbeda tafsir. Perbedaan-perbedaan tafsir itu sahih sepanjang dia punya basis argumentasi yang logik. Orang desain, orang politik, orang ekonomi menafsir jembatan pasti beda. Tapi semuanya akan benar sepanjang ketiga-tiganya itu menggunakan basis metodologis yang sahih menurut disiplinnya. Nah, itu perbedaan ya. Oke. Jadi tapi kalau dalam komunikasi praksis bisa saja terjadi salah mengerti, salah paham ya. Nah, komunikasi verbal gini bisa salah paham gitu ya. Tapi semiotika tidak bermain di situ ya. Semiotika bermainnya di wilayah signifikasi ya. Pertukaran produksi makna, pertukaran penciptaan pesan dan makna itu ya. Barangkali itu. Baik. Tapi mungkin harus agak perlu panjang ya Pak ya ini ya diskusinya ya. Namun sayangnya waktu jualah yang membatasi kita. Walaupun sebenarnya kita semua banyak ya pertanyaan begitu. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi diskusinya ya Pak Acep ya. Nah sebelum saya tutup kegiatan diskusi hari ini, jangan lupa teman-teman yang hadir untuk mengisi daftar hadir. Kemudian juga dapat mengunduh sertifikat ya, linknya ada di chat box, jadi teman-teman dapat klik di situ. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Acep di waktu yang sangat sibuk masih menyempatkan untuk hadir di sini memberikan kita wawasan mengenai semiotika. Terima kasih sebesar-besarnya Pak Acep.
Kemudian rekan-rekan yang telah hadir di sini, baik dari BRIN, dari perguruan tinggi, para mahasiswa, dan juga nih rekan-rekan dari KKLBV Literasi Budaya Visual. Saya lihat tadi ada Ibu Tias, Mbak Linda, dan kawan-kawan, serta dari FSK ITB. Terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam memandu kegiatan diskusi kali ini. Mungkin dapat saya akhiri dengan kutipan dari pernyataan Bapak Acep tadi, bahwa bahasa itu menjadi gudang tempat menyimpan realitas. Namun dunia sebelum dibahasakan itu bukanlah tanda. Jadi itu sangat menarik. Di Bapak Ibu, teman-teman yang ada mungkin tertarik dengan semiotika, mungkin dapat mengawali ya penelitian tersebut dengan memaknai lebih dalam lagi apa yang telah disampaikan Pak Acep hari ini. Baik, terima kasih sebesar-besarnya Pak Acep, dan terima kasih kepada panitia, kepada Mbak Imelda yang telah mengkoordinir kegiatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di forum diskusi selanjutnya di Lingkar Lanskap Linguistik. Kami juga sudah ada TikTok-nya, jadi bisa di-follow TikTok-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.